dua tiga. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yasha'u min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semoga Allah tetap karuniai kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam turun untuk manusia paling mulia, paling agung, yang paling kita cintai, yang paling kita rindui, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sangat spesial kedatangan tamu. Dari mana Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Dari Gresik, Masya Allah, tabarakallah. Gresik, Jawa Timur. Betul ya, Mas? Gresik, Jawa Timur. Berangkat dari jam berapa, Mas? Mohon izin. 6:30 malam, Masya Allah. Berangkat dari 6:30 malam. Semoga Mas, Mbak, dan yang lain seluruh jamaah online maupun offline dimuliakan Allah. Setiap putaran roda diganti oleh peninggian derajat dan digugurkannya dosa-dosa dengan pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai jannah biidznillah. Barakallahu fikum, selamat datang Mas, Mbak, Ibu, Bapak semua di Masjid Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang diridhoi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kurang lengkap rasanya kalau hari ini kita nggak ngaji, maka kita ngaji dulu An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Kalau yang tidak bawa Quran, nanti mungkin boleh Mas Ihsan, mohon maaf, Mas Herman, mohon maaf, bisa dibersamai Al-Qurannya, boleh diambilkan. Yang ada handphonenya Al-Quran bisa dibuka handphonenya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa-idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun
wa kana Allahu aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Terakhir, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Rabbana taqabbal minna Allahumma arhamna bil Qur'an. Apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Allah berfirman dalam ayat, selepas salat berzikirlah kalian mengingat Allah 3 kondisi: berdiri, duduk, atau berbaring. Kondisi pertama apa aja nih? Berdiri, 2, duduk, atau berbaring. Kalau buat teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, kalau punya kitab yang sama, jilid yang kedua, Tafsir Al-Quranul Azim Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jilid yang kedua di halaman 649. Perintah untuk memperbanyak berzikir. Allah memerintahkan agar banyak berzikir setelah sholat, meskipun zikir juga disyariatkan tanpa diawali dengan sholat. Jadi zikir itu kapan aja? Boleh selepas sholat, boleh ketika tidak selepas sholat. Artinya kita udah lepas sholat, nanti jelang-jelang syuruk kita berzikir, duha kita berzikir, sebelum daripada zuhur kita berzikir, ba'da zuhur berzikir, ba'da asar berzikir, kapanpun zikir itu dianjurkan. Fadhkuruni azkurkum, perbanyak berzikir kalian mengingat aku, maka aku akan banyak mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, kalau kalian banyak bersyukur kepadaku, jangan pernah kalian kufur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran berzikir itu pada 3 kondisi, dan manusia semuanya ada di 3 kondisi ini. Kita itu kalau nggak berdiri maka kita duduk. Kalau kita nggak duduk maka kita baring. Kita tuh kondisinya itu tok pasti jemaah. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya baring. Makanya siapapun begitu ketemu sama ayat ini, Allah sejatinya memerintahkan kita, wahai hamba-hambaku, jalinlah hubunganmu dengan diriku dengan cara perbanyak mengingat aku. Dengan cara itu aku akan terus mengingatmu juga. Bahkan engkau pun tidak ingat kepadaku, aku tetap ingat kepadamu. Tapi kalau hidupmu mau lebih baik, perbanyak zikir kepada diriku. Fadhkuruni adzkurkum. Perbanyak mengingat Allah, sumber ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hidupmu mau tenang, tentram, nyaman, jiwamu nggak akan sumpek lagi selama-lamanya. Bi dzikrillah, syaratnya cuma 1, banyak-banyaklah mengingat Allah. Jadi kalau hari ini lagi sempit, sumpek, galau, bingung, gak ngerti harus mulai dari mana memperbaiki dirinya, mulailah dari memperbaiki cara kita berzikir kepada Allah. Mulailah dari sering-sering mengingat Allah, lalu memperbaiki sholat, lalu memperbaiki ucapan, lalu memperbaiki pikiran, lalu memperbaiki tindakan. Zikir, sholat, pikiran,
ucapan, tindakan. 5 hal yang harus kita perbaiki. Zikir, salat, pikiran, ucapan, satu lagi tindakan. Gak berubah jika baru difikirkan saja tanpa tindakan yang nyata. Gak berubah baru diucap tapi tanpa tindakan yang nyata. Maka semuanya adalah saling berkaitan. Orang yang banyak zikirnya sama Allah jemaah, ini Allah langsung yang akan memastikan. Orang yang banyak zikirnya kepada Allah, Allah yang akan memberi kebahagiaan hidup untuknya. Ajran azimah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kalau orang banyak berzikir kepada Allah, satu, Allah akan hindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan dia nggak akan jatuh ke dalam jurang dosa, kecuali kalaupun terjatuh segera berzikir, bertobat kembali kepada Allah. Maghfirah, Allah hadiahkan maghfirah, diampuni dan dirinya dijaga dari berbuat dosa. Yang kedua, wa ajran azima, dan dia akan dihadiahi oleh Allah ajran, pahala atau balasan, azima, dengan balasan yang paling agung, paling besar, paling baik, yang membuat dirinya dan hidupnya serta keluarganya jadi hidup yang lebih baik. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri kita tuh mulai dari cara kita sering berzikir kepada Allah, lalu memperbaiki sholat kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki ucapan kita, memperbaiki tindakan kita. Lebih baik nanti insyaallah biidznillah. Zikir ini ditekankan terutama selepas salat, sebagaimana baginda Nabi SAW, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, lalu digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi SAW, siapa yang lepas salat membaca seperti tadi, Allah ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Lalu bahkan kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburis shalah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga illal maut, kecuali kematian. Artinya beliau mati masuk surga. Makanya tadi baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Salah satu zikir ba'da shalah yang dianjurkan Nabi SAW dan tidak boleh ditinggalkan oleh kita sebagai umatnya, hendaknya setiap selepas sholat ada baca ayat kursi. Mari kita baca bersama-sama. Kalau mungkin tadi ada yang terlupa belum baca, ayo sekarang kita kan masih dalam habis sholat subuh, kita baca ayat kursi bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samaa wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata Nabi, siapa yang selepas sholat fardunya membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Juga amalan yang membuat kita dicatat sebagai penghuni surga adalah tadi yang kita baca, namanya Sayyidul Istighfar. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi kemudian wafat kecuali masuk surga. Dan tidak juga dia membaca Sayyidul Istighfar di waktu petang kemudian wafat kecuali dia dijamin sebagai penghuni surganya Allah. Saking istimewanya Sayyidul Istighfar, sampai-sampai Nabi tidak pernah meninggalkan sehari kecuali membaca 2 kali, waktu pagi dan petang.
ba'da subuh, ba'da asar, atau ba'da subuh, ba'da maghrib. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir qiyaman, dalam kondisi berdiri, qu'udan atau duduk, wa ala junubikum atau dalam keadaan berbaring. Sekarang kita lagi ngapa jemaah? Duduk. Nanti kita pulang sambil jalan-jalan, itu posisi berdiri. Nanti sampai rumah malam, terus kemudian kita hendak tidur posisinya baring. Jadi tidak ada kondisi manusia kecuali dalam setiap kondisinya dianjurkan untuk terus mengingat Allah, apapun kondisi dan keadaannya. Saya ulangi jemaah, apapun kondisi dan keadaannya, manusia dianjurkan untuk terus mengingat Allah. Mau berdiri, duduk, berbaring. Pertanyaan kami, apakah ada posisi kita selain 3 posisi tadi? Ada nggak? Nggak ada. Jongkok masuknya apa? Ya duduk. Jadi sejatinya seolah Allah menekankan, wahai hambaku, tidak ada posisi yang sedang kamu jalani kehidupanmu kecuali harus terkoneksi dengan aku. Makin sering terkoneksi, makin luas kita akan tenang hatinya, nyaman dalam berkehidupan. Kalau jamaah menjalankan yang namanya handphone, yang ada internetnya, jamaah jauh-jauh dari sinyal, adanya apa? Putus. Jamaah masuk ke pedalaman misalkan, di pedalaman tersebut tidak ada sinyal, apakah bisa terkoneksi? Bisa main WhatsApp? Nggak bisa. Kenapa? Karena terputus dari koneksi sinyal provider. Tapi kalau jamaah mendapati sinyal itu ada di handphonenya, jamaah dengan mudah bisa mengkontak siapa, DM siapa, main Instagram, TikTok, YouTube, Instagram. Itu karena barokahnya sinyal tuh jamaah. Mari kita ya berterima kasih sama yang pembuat sinyal. Ini barokahnya sinyal sampai hari ini dengan pertolongan Allah kita ngaji alhamdulillah. Tapi satu lagi jemaah, keberkahan yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang sebelum 2000-an dengan 2000 ke atas, diantaranya adalah barokah internet. Dengan internet orang itu semakin mudah mengakses kebaikan. Dikiranya internet menjauhkan, tapi ternyata enggak. Internet mendekatkan kepada Allah. Dikiranya internet membuat lalai, tapi enggak. Ternyata banyak orang yang semakin kuat dapat ilmu-ilmu faidah-faidah kebaikan lewat istilah internet. Inilah barokahnya internet. Makin dekat dengan sumber wifi, sumber sinyal, makin kuat. Dan ngapain pun kita mudah, bergerak mudah, mencari ilmu mudah, mendapatkan faidah mudah, menyebarkan kebaikan mudah, mengedit ini sesuatu mudah, semuanya mudah karena dekat dengan sinyal, sumber daripada bagaimana aktivitas ini berlangsung. Gimana orang yang dekat dengan Allah? Hidupnya sama analoginya dengan orang yang butuh internet mendekat kepada sumber sinyal. Orang kalau hidupnya mendekat kepada Allah, pemilik langit dan bumi dan semua alam semesta ini, hidupnya akan mudah, jiwanya tenang, hatinya nyaman. Itu orang yang dekat sama Allah. Yang lain sulit, dia Allah mudahkan. Yang lain susah, dia Allah gampangkan. Yang lain berkecamuk, dia Allah urai satu persatu kecamuk dalam dirinya. Yang lain ruwet, dia Allah berikan, hadirkan solusi terbaik. Kenapa? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Karena dia mengingat Allah berdirinya, duduknya ataupun berbaringnya. Hadirin, kalau mau hidupnya tenang, nyaman, semua permasalahan yang ruwet, yang runyam, yang sulit tidak ditemukan solusinya, segera mau mendapatkan solusi terbaiknya, ingat Allah. Ingat Allah. Nanti Allah yang memberikan segala-galanya. Allah yang menghadiahkan karunia terbaik. Allah yang mengkaruniakan kita dengan karunia-karunia terindahnya. Fadhkurullaha qiyaman. Ingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubikum atau dalam keadaan berbaring. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Setelah kalian berzikir kepada Allah, salatlah. Kalau udah zikir,
Salat. Cek. Kalau sudah berzikir, itu mungkin ya mas, maaf itu dari matiin belum? Maaf, belum. Kalau sudah berzikir, sholat. Jadi sholat, setelah sholat zikir, habis zikir sholat lagi. Hidup ini antara menunggu waktu sholat yang satu menuju waktu sholat yang berikutnya. Kerjaan utama kita, job desk utama kita adalah sholat, ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin, tidak juga Allah ciptakan manusia kecuali Allah inginkan kita untuk beribadah. Tugas pokok utama manusia adalah beribadah. Bukan untuk apa-ngapain kita di sini jemaah. Itu tuh permainan aja cuma. Kita kerja itu permainan tuh. Kita jualan, kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu hiasan doang. Tugas pokok utama sebagai hamba adalah ibadah. Maka hidup ini ibadah. Ibadah lagi, ibadah terus, ibadah lagi, ibadah terus. Waktu sholat yang satu, nunggu waktu sholat berikutnya. Waktu sholat satu, tunggu lagi waktu sholat berikutnya. Kita nih nunggu waktu sholat, nunggu waktu sholat, nunggu sholat. Hidup untuk ibadah, bukan ibadah untuk hidup. Maksudnya apa? Hidup kita ini untuk beribadah. Bukan kita beribadah semata-mata untuk cari penghidupan. Ibadah ya ibadah hadirin. Mau ngapain aja kita, mau di bidang apapun, dalam kor manapun, pada keminatan manapun, dalam keahlian dan keterampilan apapun, tujukan untuk Allah sebagai ibadah kita kepada Allah. Hadirin, ada yang sebagai pemimpin ibadah, pekerja ibadah, pegawai ibadah, pengusaha ibadah, guru ibadah, yang jadi ustadz, ustazah niatkan semuanya ibadah, yang mengabdi sebagai tim, baik itu pasang tripod, pasang ini, pasang itu, apa segala macamnya, semua niatkan ibadah. Kami berulang kali mengingatkan, kalau mau cari dunia silahkan di luar sana banyak dunia. Pergi ke Papua, di sana dihamparkan dunia. Gajinya luar biasa, berkali-kali lipat, 2 digit dan berapa digit. Silahkan pergi ke Kalimantan, di sana dunia, silahkan fadhol. Tapi kalau di sini, ayo berjuang. Syiarkan agama Allah, ajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah. Kalau memang mau cari dunia di luar sana silahkan. Tapi kalau anda mau mencari ridhonya Allah, sama-sama berproses untuk jadi yang lebih baik, kalaupun dapat ma'isyah insya Allah ada, walaupun tidak sebesar yang apapun yang diharapkan, kalaupun memang besar dengan pertolongan Allah, itu semata-mata datangnya dari Allah, silahkan niatkan semua karena Allah. Para nabi dan para rasul, beliau berdakwah tidak mensyaratkan apapun dalam dakwah beliau. Gak mensyaratkan harus dijemput pakai kuda yang ini ya, harus dijemput pakai unta serinya seri ini ya, nanti di sana harus pakai yang begini-begini ya. Nabi dan Rasul berdakwah ya berdakwah, memang dakwah itu kewajiban. Maka niatkan semuanya itu untuk Allah jemaah. Kalaupun dapat percikan dunia itu bonus. Anda dagang, Anda punya karyawan, itu tanggung jawab buat Anda. Itu Allah titipkan tanggung jawab kepada Anda agar Anda menghandle karyawan dengan lebih baik, agar supaya karyawan Anda yang 2 orang, 3 orang, 10 orang, 15 orang, 1000 orang, 100 orang itu mendekat kepada Allah agar mereka semakin terjaga sholatnya. Mereka kerja kepada Anda dari jam 8 pagi, pulangnya jam 5 sore, jam 8 sampai jam 5, maka ada 2 waktu sholat yang Anda tanggung jawab kepada karyawan Anda, zuhur, asar. Wajibkan pada karyawan. Buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau yang punya karyawan, bahkan kalau bisa anjurkan karyawan ngaji pagi, suruh buat resume, absen di grup karyawan. Ada beberapa atas pertolongan Allah, ada beberapa pengusaha yang atas pertolongan Allah, karyawannya setiap pagi diwajibkan untuk ikut kajian subuh syuruk, lalu terus kemudian di resumannya di share sebagai absen harian. Kenapa kok melakukan ini? Yang pertama, saya tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, saya inginkan sebelum beliau bekerja, beliau mendapatkan faidah kebaikan dari ilmu yang didapat ketika subuhnya. Dan 2 waktu ulama yang paling favorit para ulama membelajarkan diri beliau atau menambah ilmu kepada diri beliau adalah 2 waktu. 1 sebelum subuh, 2 ba'da subuh. Jadi para ulama itu seringnya beliau belajar di waktu, semua waktu beliau belajar ulama.
Orang-orang hebat setiap waktu beliau belajar. Tapi di dua waktu favoritnya adalah sebelum subuh dan ba'da subuh. Makanya kalau jangan punya karyawan, bismillahirrahmanirrahim, ini himbauan dari pusat bahwasanya kami sebagai owner mewajibkan karyawan kami dengan jumlah 113 orang untuk ngaji setiap subuh sampai syuruk, yang wajib resumenya dikirim ke grup kantor. Resum dikirim ke grup kantor. Alhamdulillah hari ini ngaji dengan ustadznya, silahkan fadhol, mau ustadz siapapun. Sekarang subuh syuruk udah banyak, guru-guru kita banyak sekali subuh-subuh live semua. Saya yakin dengan baik sangkanya saya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan saya di tahun 2024 setiap subuh Anda akan mendapatkan gudang ilmu dan jor-joran ilmu yang lebih banyak dari tahun ini. Semua nanti akan live semua setiap subuh. Dari A, B, C, dari ustadz yang bidangnya fiqh, dari ustadz yang bidangnya muamalah, dari ustadz yang bidangnya tazkiyatun nafas, ustadz yang bidangnya hati, ustadz yang bidangnya aqidah, ustadz yang bidangnya balaghah, ustadz yang bidangnya nahwu, ustadz yang bidangnya Quran, ustadz yang bidangnya hadis, ustadz yang bidangnya usuluddin. Nanti semuanya live semua, Anda gampang, pagi tinggal pilih mau ustadz siapa sesuai dengan kehendak hatinya dan kenyamanannya, karena memang seperti dosis. Nggak semua ustadz cocok dengan semua orang. Ada orang tertentu cocoknya sama A, cocoknya sama B. Nggak apa-apa, memang seperti itu jemaah. Tentukan segmennya jelas. Orang dagang ada segmen pasarnya, dan nggak semua bisa dilayani dengan produk kita satu produk aja. Oh, produk laki-laki, segmennya produknya laki-laki, segmennya laki-laki, produknya untuk laki-laki. Segmennya perempuan, perempuannya usianya usia berapa dulu? Usia 33 sampai 54, oh segmennya ini. Usia 17 sampai 32, oh segmennya produknya ini. Sama hadirin. Kalau ada orang yang nanti mengajak kepada kebaikan, support. Kalau Anda hari ini diberikan amanah untuk membawahi karyawan, wajibkan untuk makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai pemimpin, kullukum ra'in. Kata Nabi, kalian semua ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian itu akan dipintai pertanggungjawabannya tentang apa yang kalian pimpin. Wanita dan ibu-ibu dipintai pertanggungjawaban atas rumah tangga yang dipimpinnya. Maksudnya adalah keluarganya, anaknya, harta suaminya, kehormatan diri dan kehormatan suaminya. Ditanyai. Dititipi apa sama Allah? Gunakan, tunggangi untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai hari ini kita itu makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Kita lanjut hadirin. Jadi sholat, terus kemudian zikir, terus kemudian sholat lagi. Sholat, zikir, kemudian sholat lagi. فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Udah, sholat, zikir, sholat lagi. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang ditunaikan dengan benar itu adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya kita itu hadirin sudah Allah tetapkan waktu salatnya. Sehari ada berapa kali waktu salat? Yang wajib 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah banyak. Salat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah, duha, tahajud, istikharah, salat sunnah tasbih, salat sunnah taubat, salat sunnah istisqa, salat sunnah hajat, banyak. Tapi yang wajib 5. Kitabam mauquta. Allah tetapkan waktunya, itu Allah memberikan garansi pada kita. Kamu jaga 5 waktu sholat yang aku berikan untukmu sebagai kewajiban yang kamu tunaikan, aku cas imanmu dari waktu ke waktu. Jadi kita sholat itu selain kita menjaga konektivitas kita dengan Allah,
menjaga hubungan kita kepada Allah agar tetap terjaga dengan baik, kita sholat itu juga ngecas iman. Sholat tuh ngecas iman ya, Ma. Dicas iman ya, bismillah. Yang baterainya low, kecas lagi. Handphone ini jemaah harus sering-sering dicas. Sebagus apapun handphonenya, semahal apapun handphonenya, kalau dia mati nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu punya handphone, punya. Pakai datanya ada 100 giga, pulsanya ada 100.000, tapi baterainya mati, bisa dipakai nggak handphonenya? Nggak bisa dipakai. Hati itu harus sering dicas. Kita nih punya ilmu segudang, gelarnya sampai banyak, lalu kemudian kita punya banyak sekali ini dan itu segala macam, tapi hati kita mati, nggak bisa kita nanti dekat sama Allah. Sholat ditinggalkan, dan padahal sholat itu satu booster terbaik orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW itu, arihna bis shalah, wahai Bilal, gembirakan aku dengan kumandang azan, kumandang sholat. Saking pengennya Nabi itu terus terjaga konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat tuh senang. Sekarang kita sholat itu senang atau nggak senang? Nah, itu harusnya senang. Ciri-ciri munafik ada 3. Memang 3 yang kemarin disebutkan ciri munafik. Idza haddatsa kadzab wa idza tumina khan wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dibicara dia dusta. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Tapi salah satu ciri munafik yang lain adalah wa idza qamus shalah qamu kusala. Ciri munafik juga adalah kalau mereka sholat dalam keadaan malas. Ciri-ciri munafik itu mereka kalau sholat mereka dalam keadaan malas. Qamu kusala, mereka malas. Jamaah juga Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, asqalus shalah 'alal munafiqin sholatul fajr wal isya. Salat yang paling sulit buat orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Orang munafik nggak bangun di waktu subuh, nggak ada orang munafik di waktu subuh. Orang berimanlah di waktu subuh. Makanya ibu-ibu yang mau menikah, tanyai calon suami anaknya ibu, calon suami putrinya ibu, nak kamu sholat subuh di mana? Karena subuh itu iman. Siapapun yang bangun subuh punya potensi dengan izin Allah, apalagi rutin, tidak pernah bolong selama 40 hari terjaga. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menjaga 40 hari solatnya, bukan cuma subuh aja ya, tapi solatnya semuanya, dia selalu terjaga 40 hari, maka dia terbebas dari sifat kemunafikan 40 hari. Kata Nabi. Wabil khusus indikator terkuatnya di waktu subuh. Subuh itu iman jemaah. Munafik nggak bangun, munafik tidur. Munafik nggak bangun di waktu subuh, munafik lagi subuh berat, mana jauh, dingin, gelap-gelap, pengorbanan. Ini yang datang dari Gresik. Mas siapa mas? Mohon izin dari Gresik. Mas Pras sama Mbak Email, Masya Allah, dari Gresik jam 6:30 malam berangkat. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah membayar semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Mas Pras, Mbak Email dan semua hadirin kaum muslimin. Oh, ibu juga dari mana ibu? Purwokerto jam berapa ibu? 2:30 pagi. Masya Allah. Nah, terus kita ini yang di Wonosobo gimana jemaah, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Saya yang ngeper jemaah. Wah, rumahnya paling deket wah, datangnya paling akhir ya. Saya ngeper jemaah. Wah, ini yang ngeper ini jemaah. Lah kan gitu tuh jemaah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau ada yang baik ya kita harus berlomba sama yang baik. Kalau ada yang buruk ya kita tahan diri. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan, tapi kita malah menghindari, menjauhi keburukan tersebut. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ada kebaikan, fastabiqul khairat. Lah kita besok mau bilang apa di hadapan Allah? Lah, ini ada orang jauh-jauh dari Gresik, Jawa Timur. Kemarin dari Jakarta, sebelumnya dari Bekasi, sebelumnya dari Tangerang. Lah yang terbaru kemarin tuh loh, yang Bu Dokter sama Pak dari Kudus. Waduh. Yuk kita yang deket-deket ini kan tanggung jawabnya begitu tuh jamaah.
Allah kan bisa punya alasan. Loh, kamu nih gimana? Rumahmu deket toh? Lah ini yang dari Kudus aja berangkat loh, kamu kok malah turu toi. Piye? Tidur doang tuh gimana ceritanya? Makanya para ulama tuh saling sahabat Nabi tuh saling ucap begini. Madza taqul? Apa yang kalian besok akan persaksikan di hadapan Allah yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya jemaah, matanya buta, kok dengan kebutaan matanya beliau tetap berzikir kepada Allah, melisankan kalimat-kalimat thayyibah zikrullah, besok kita yang sehat-sehat ini ditanya, itu yang mohon maaf matanya buta, lebih tepatnya yang Allah jaga penglihatannya dari menonton atau dari melihat yang haram saja, dia berzikir. Lah kamu kok yang sehat, yang baik, yang diberikan kemudahan dalam mengakses penglihatan, kenapa kamu enggan berzikir? Itu kan ditanya, kan makin berat jemaah. Saya kemarin ngelihat di salah satu berita di YouTube, tapi di salah satu televisi swasta yang diunggah ke YouTube itu, ada seorang bapak di Makassar, kerjanya serabutan, nabung dari tahun 2003 untuk berangkat haji. Setelah 15-an tahun atau 18 tahun atau mungkin kurang lebih sekitar 17, 15 sampai 18 tahun di 2019 kalau nggak salah, apa 2018 ya. Pokoknya antara itu di 2019 beliau berangkat haji. Lah beliau diceritain, Pak, Bapak tuh berangkat haji gimana? Punya po Bapak? Enggak, rumah saya masih ngontrak. Bapak punya kemewahan? Enggak, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya azam yang kuat, saya mau berangkat haji. Lah Bapak gimana caranya? Saya nabung per hari 3.000. Nabung per hari 3.000 buat berangkat haji. Lah besok kita yang punya segala-galanya, yang rumahnya magrong, mobilnya mewah-mewah, tanahnya luas di mana-mana. Lah kok belum haji tuh nanti mau tanggung jawabnya gimana di hadapan Allah tuh loh jemaah. Itu buktinya hambaku 3.000 nabung per hari berangkat memenuhi panggilanku karena di hatinya tergetar namaku. Kamu yang punya mewah magrong, kamu kemana? Kenapa rumahmu yang dimewahkan? Haji aja belum, umroh aja tidak. Aku panggil hambaku, ta'al, ayo kemari, aku serukan. Wa adzin fin nasi bil hajj, panggil manusia untuk berhaji, panggil manusia untuk berumrah, datang ke Baitullah. Lalu kamu kemana? Itu ada hambaku yang 3.000 nabung tiap harinya, kamu kok enggak? Waduh, ini kita selalu teringat sama hal gitu. Jadi kalau perihal akhirat tuh ngelihatnya jangan ke bawah, akhirat tuh ngelihatnya ke atas. Kalau dunia ya lihatnya ke bawah jemaah. Beliau punya, nggak apa-apa kita nggak punya. Yang penting Allah ridha, Allah cinta. Kan bahaya. Rumah mampu dibelinya, motor mampu dibelinya, tas mahal mampu dibelinya, mobil punya banyak di garasinya. Woi hambaku, aku panggil kamu terus kamu nggak mau datang. Katanya besok, nanti. Padahal belum tentu umur kita nyampe. Kita bilang besok, umur kita belum tentu nyampe. Waktu itu tahun 2020 kejadian nyata, saya sama istri safar mau umroh, dua pilihannya, Februari 2020 sama Ramadan 2020. Masih ingat kejadiannya. Mi, gimana mau pilih Ramadan, pahalanya senilai haji bersama Rasulullah, al-umrah fi Ramadan ka haji ma'i, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, atau kita umrah Februari tapi nggak dapat pahala seperti pahala Ramadan karena Ramadan spesial. Waktu itu kami pengen banget Ramadan karena Ramadan pahalanya kahaji ma'i, seperti berhaji bersama Rasulullah SAW, dan pahala Ramadan besar, umrah. Tapi setelah dipikir-pikir, emang umurnya nyampe? Emang usia kita bakal ketemu Ramadan? Udah badiru bil a'mal. Akhirnya kita putuskan kita mengambil hadis riwayat Muslim, badiru, segera dalam beramal. Akhirnya kami putuskan kami nggak pilih Ramadan karena kami takut umur kami berdua nggak nyampe. Akhirnya kami berdua safar 2020 Februari. Kejadian jemaah, 7 hari setelah kami tiba di tanah air,
lockdown, Makkah tutup, nggak ada haji 2 tahun berturut-turut. Tutup jemaah, nggak ada haji 2 tahun berturut-turut, nggak buka umroh. Apa perasaan kami berdua waktu itu? Kalau kami waktu itu berumroh pilih Ramadan, gak jadi umroh tuh, harus nunggu 2 tahun baru buka. Engkau maha baik ya Allah, ternyata ini hikmahnya bersegera. Memang kebaikan tuh disegerakan jemaah. Kadang kita begitu ya, sedekah kan bagusnya sedekah subuh, aduh udah kesiangan, ini kan udah gak subuh lagi, ini kan waktu duha. Sedekah aja, waktu duha gak apa-apa, waktu zuhur gak apa-apa, asar gak apa-apa, maghrib gak apa-apa ya. Malam ba'da isya gak apa-apa. Jangan selalu nunggu waktu subuh, karena belum tentu umur kita sampai di waktu subuh. Langsung aja keluarin. Kalau emang astagfirullah ya Allah hari ini kelewatan, udahlah segera badiru bil a'mal, karena belum tentu subuh kita nyampe umurnya. Memang yang terbaik, yang spesial adalah sedekah di waktu subuh. Tapi kalau nggak nyampe, jangan ditunda, lakukan jemaah. Apa jadinya kalau akhirnya kami bilang tar aja dia Ramadan kan pahalanya besar. Nyesel pasti kami jemaah. Maka itu kisah yang membuat kami sampai detik ini, jangan lewatkan kebaikan, jangan sepelekan kebaikan, jangan tunda kebaikan. Pokoknya niat madep ke Allah, bismillah, udah. Ada kebaikan, bismillahirrahmanirrahim, udah. Mau kapan mas? Tahun depan? Gak usah tahun depan, sekarang udah bismillah, pelan-pelan. Pondasi pelan-pelan, pasang besi pelan-pelan. Udah gak usah bilang besok, tahun depan, nanti langsung. Ada kebaikan peluang SD, mau kapan SD-nya? Ntar deh tahun 2025, enggak, udah 2023 jalan bismillah, madep ke Allah aja, mantep ke Allah aja mah. Kalau udah menghadap ke Allah tuh mantep aja. Mintanya tuh jangan ke manusia, ke orang kaya, ke yang punya harta, ke yang punya kuasa, ke yang punya jabatan. Madep ke Allah, mantep berangkat. Allah yang akan membersamai. Apa janji Allah untuk orang-orang yang hanya berharap kepada Allah? Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niatnya karena Allah dan karena Rasulullah, maka dia dapatkan cintanya Allah, dia dapat syafaatnya Rasulullah. Niatnya karena Allah. Menghadap aja ke Allah, mantep. Jangan tengok kanan kiri, ke Allah aja. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Udah, kalau udah mau berdiri, mau duduk, mau baring, pokoknya madep mantep ke Allah saja. Mas mau safar ke Kalimantan, ayo madep mantep ke Allah. Mantep gak Kalimantan? Mantep berapa bulan? 3 bulan. Berangkat bismillahirrahmanirrahim, berangkat Kalimantan. Hari ini mohon doanya ibunda, adiknya Mas Herman akan berangkat ke Kalimantan. Beliau mau kerja di Kalimantan, di sawit selama 3 bulan. Mohon doanya juga jamaah TikTok, YouTube, Instagram, semoga beliau dimuliakan Allah, pulang membawa keberhasilan, mulia dunia akhirat, dan mengangkat derajat daripada orang tuanya insyaallah. Apa mas? Begitu jamaah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Pokoknya berdiri, duduk ataupun berbaring. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Mau berdiri, duduk, berbaring, madep mantep ke Allah, berzikir terus terjaga konektivitasnya kepada Allah. Kalau nyambung konektivitas kita tuh enak. Wifi tersambung, wifi-nya kuat, strong, warnanya hijau sinyalnya, bukan merah, bukan kuning tapi hijau. Wah, berselancar mau ngapain aja, scroll ya gampang, aman, terkendali, damai, sejahtera, sentosa. Tapi kalau udah mati-mati ya susah jemaah. Begitu hadirin. Terus kemudian inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah Allah tetapkan waktunya. 5 waktu itu bukan meribetkan, tapi 5 waktu itu mencas. Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, mauquta artinya adalah yang Allah wajibkan, yakni adalah sesungguhnya salat mempunyai waktu yang ditetapkan sebagaimana waktunya haji. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, salat ada waktunya, haji ada waktunya. Lah jamaah mau pergi haji sekarang, kira-kira diterima atau enggak? Yo, haji itu ya setahun cuma 1 kali. 8, 9, 10, 11, 12, 13 di bulan apa? Zulhijjah. Bulan besar, kalau orang kita, orang Jawa sering menyebutnya bulan gede.
Apa? Bodoh gede. Nggak bisa jamaah, mau haji bulan sekarang Rabiul Awal nggak bisa. Haji kemana Rabiul Awal? Haji ya cuma di Mekah. Anda mau buat ini Muzdalifah, Anda mau wukuf di situ, di parkiran situ, ya sampai kapanpun ya nggak akan diterima haji. Lah wong Anda sudah di Mekah pun, kalau tanggal 9 Anda nggak di Arafah, hajinya nggak sah, Anda harus ngulangin lagi. Rukun haji 4, ihram atau niat, wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf ifadah, terus kemudian sa'i. Adapun lontar jumroh itu bukan kewajiban haji, tapi itu rukun haji. Ditinggalkan dia wajib bayar daripada dam. Wajibnya haji ada, itu wajib haji. Tapi kalau rukun haji 4 tadi, rukunnya 4. Ihram, iya sebentar deh. Rukun haji, benar kan? Rukun haji. Nah, ihram, wukuf Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Iya. Rukun haji hanya ini, pakai ihram, harus wukuf di Arafah. Rukun itu yang membuat ibadah hajinya sah atau tidak sahnya pegang rukun ini. Ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Ini rukun haji. Wajib haji, lontar jumroh, mabit Muzdalifah. Kalau ditinggalkan bayar dam. Ya sekitar kambing kemarin tuh 720 real satu ekor. 720 real kali 4.000, 3 jutaan lah. Kira-kira kurang lebih 3 jutaan. Iya kan? 700 kali 4 28 tambah 20, ya sekitar 3 jutaan lah kira-kira. Bayar wajibnya haji. Yang lainnya sunnah. Haji mulai kapan? Wah, ini bagus nih Mas, nanti kita praktik sekaligus di sini mungkin bermabit juga. Jadi haji mulai dari tanggal 8, sunnahnya itu tarwiyah. Lalu 9 masuk ke Arafah. Dari Arafah nanti ba'da zuhur ada khutbah Arafah. Berdoa dari ba'da zuhur sampai maghrib. Nanti pada maghrib bertolak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah berzikir, siap-siap tidur. Atapnya langit berbintang. Tidurnya di atas tanah, langit berbintang. Lanjut, habis dari itu biasanya kita tawaf ifadah. Habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, habis itu lontar jumrah, ula yang Aqabah. Lalu berikutnya tanggal ke-11-nya ula wusta Aqabah, tanggal 12-nya ula wusta Aqabah. Udah selesai bagi yang nafar awal. Tapi kalau yang nafar sani, tanggal 13-nya lempar jumrah lagi, 7 batu ula, 7 batu wusta, 7 batu Aqabah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah rangkaian ibadah haji kami. 6 hari yang cukup sangat dan sangat terngiang-ngiang di kepala. Itu 6 hari di momen terbaik ketika kita diizinkan oleh Allah untuk safar haji. Insya Allah kita semua yang sudah haji diizinkan haji lagi, yang belum haji belum umroh semoga berangkat haji berangkat umroh insya Allah. Harus pergi ke sana jemaah. Mudah-mudahan sebelum kita wafat kita diizinkan pergi ke sana jamaah. Dan kalau ada perjalanan yang jamaah harus upayakan keras jamaah sampai ke sana, maka itu perjalanan umrah dan haji. La tushaddur rihal. Karena Nabi bersabda, kamu tuh nggak boleh tushaddur rihal, capek, lelah mengadakan perjalanan, illa kecuali. Perjuangan capek dan lelahmu itu harus ke 3 tempat. Illa salasata masajid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Cap stempel kita tuh boleh kita perjuangkan capek-capek itu ke 3 tempat itu. Selain tempat itu tuh kalau bisa, ya kamu jangan capek-capek ya. Kalau yang paling boleh kamu berjuang mati-matian harus totalitas, ke sana jemaah. Nggak ada tempat terbaik kecuali tempat itu jemaah. Kayak hadirin capek tapi jemaah dapat pahala. Ya Allah. Jemaah capek tapi jemaah dapat pahala. Kita capek nih. Naik gunung Kartens 4.800 mdpl di atas permukaan laut. Gunung Kartens itu dekat Graceberg yang ada di Papua. Naik kita ke sana.
capek walaupun naik mobil. Tapi capeknya ke Mekah jauh beda. Karena ketika kita ke gunung selain itu, kita dapat tadabur, iya. Dapat tadaburnya, iya. Tapi pahala 100.000 kali sholat itu hanya ada di Masjidil Haram. Maka yang belum bisa menabung harta, tabunglah amal salih. Karena gak semuanya datang ke Baitullah itu dengan harta. Ada yang datang ke Baitullah dengan ilmunya. Ada yang datang ke Baitullah karena amal salihnya. Ada yang datang ke Baitullah sebab karena faktor-faktor yang lain. Maka datang ke Baitullah, tabung amal salih. Semoga yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, Allah berangkatkan haji furoda bintang 5, umrah bintang 5, dan semoga Allah karuniai kemudahan dalam setiap perjalanan untuk berbakti kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anjuran untuk ayat berikutnya jemaah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sudah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, orang-orang yang memusuhi. Jangan berhati lemah. Wala tahinu, jangan lemah, jangan males. Kalau mau mengejar ketertinggalan kita atas majunya peradaban orang lain tuh ya jangan males. Kemarin kami sampaikan di kajian Elena, teman-teman mungkin nonton ya. Kalau yang nonton, tapi saya ulangi, mohon izin. Penyebab kemunduran kita dibanding mereka orang-orang yang tidak beriman pada hari ini faktornya 1M. Apa itu? Males. Allah udah kasih clue, jawaban di sini hadirin. Al-Quran An-Nisa, Quran surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu, jangan lemah, jangan jadi pemalas. Fi ibtigha'il qaum, mengejar ketertinggalan. Kita mau ngejar ketertinggalan tapi kita nggak mau lari. Nah mereka tuh sehari membaca 20 halaman, kita membaca 2 halaman langsung ngantuk jemaah. Itu gimana ceritanya? Katanya mau saingan sama mereka yang sudah hebat. Mereka sehari jam terbang itu mereka terus mengasah keahlian mereka, sehari minimal 3 jam diasah terus. Keahlian itu diasah minimal 3 jam sehari, 3 jam sehari. Mereka melakukan keahlian yang sama di bidang yang sama, keterampilan yang sama, coba waktu yang sama 3 jam. Rutinitas itu terjaga 3 jam. Kita mau nyaingin mereka, tapi kita rutinkan cuma 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ya gak akan pernah terkejar jemaah. Mau sampai kapanpun, itu sunnatullah. Jadi bicara keberuntungan tuh nggak ada, bukan berarti keberuntungan tuh ya, keberuntungan itu tuh bukan yang nggak ada, tapi keberuntungan adalah kesempatan bertemu dengan keahlian yang dipersiapkan, lahirlah keberuntungan. Apakah Allah menjanjikan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung? Terus Allah nggak beritahu keberuntungan itu diraih dengan cara apa? Tidak. Pas Allah berfirman supaya kamu beruntung, pasti ada syarat di depannya, betul? Ada syaratnya. Contoh Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Beriman kamu, sabar lagi, siap siaga, satu lagi bertakwa agar kamu beruntung. Jadi keberuntungan itu datang tiba-tiba atau penuh persiapan? Penuh persiapan. Makanya keberuntungan itu dikenali dengan kesempatan, berjumpa dengan persiapan yang matang, ketemulah keberuntungan. Yang penting sekarang siap-siap aja dulu. Mereka baca sehari 3 jam, kita baca sehari 3 jam. Mereka berlatih 3 jam, kita berlatih 3 jam. Ya bahkan kalau kita mau nyaingin mereka ya bukan 3 jam berarti jemaah. Kalau mereka belajar 3 jam, mereka di atas kita. Cara menyainginya mereka mau gak mau kita belajar 2 kali lipat dari bagaimana mereka berjuang. Mereka 3 jam, ya kita 6 jam berarti jemaah. 6 jam, mereka 3 jam, kita 6 jam. Mereka membaca 20 halaman per hari, berarti kita membaca 40. Kalau kita mau menyamai mereka, karena kita tertinggal kan. Satu-satunya faktor yang membuat kita ini mundur adalah M. Malas. Gak jadi ada
Mohon maaf ya jamaah, ini mohon maaf sekali kalimatnya mungkin terdengar agak-agak gimana gitu ya, tapi ini saking sayangnya saya kepada anak-anak muda, terutama yang nonton, teman-teman yang masih berusia di bawah 25 tahun, pegang kalimat ini baik-baik. Tidak ada yang mengalahkan anak muda hebat dengan potensi dan keterampilan serta keahlian yang cemerlang, yang harusnya dia bisa sukses di masa mendatang, kecuali dia berada pada tubuh yang malas. Saya sering melihat anak muda hebat, potensinya bagus, suaranya merdu, otaknya cerdas, keahliannya terampil, keteguhan fisiknya powerful, staminanya prima. Saya sering melihat anak muda kayak gitu. Tutur katanya bagus, dia punya keahlian dalam bidang apapun, dia ahli dalam bidang itu. Tapi satu yang menggagalkan, malas. Makanya mulai sekarang, wahai anak-anak muda, jangan ada lagi kesempatan untuk malas padahal Anda adalah orang yang cerdas. Jangan kasih kesempatan diri buat malas. I stop when I done, not I'm stop when I'm tired. Saya itu berhenti ketika saya sudah selesai menyelesaikan sesuatu, bukan saya berhenti ketika saya lagi capek. Emang kadang-kadang mah capek ya capek aja jemaah. Subuh gini, capek nggak subuh gini? Wah, ini stamina strong ini. Subuh gini ya capek jemaah. Wah, enaknya tidur gitu. Tapi kan I stop when I finish, not I'm stop when I'm tired. Saya berhenti ketika ya memang sudah selesai pekerjaannya, bukan berhenti ketika capek. Capek memang masih harus. Ayo udah ngantuk. 10 lagi, ayo 10 lagi. Ayo cepet. 10 lagi. Loss. Ya emang harus cuma. Anak muda hebat itu tertawanya nih, ayat ini dijelasin. Wala tahinu. Jangan kamu lemah, jangan jadi pemalas. Ada pemalas yang sukses? Ada, tapi ternyata dia bukan pemalas. Kita kenal stylenya aja pemalas, tapi dia pekerja keras. Di balik malasnya itu ini hanya berkedok aja, orangnya lebih santai, tapi pekerja keras sekali. Atau yang kedua potensinya, iya dia rebahan tapi sukses. Anaknya orang kaya, anaknya sultan, anaknya yang memang orang tuanya sudah hartanya besar banyak, ya itu monggo kerso. Tapi kalau kita yang memang harus berjuang dari nol, berjuang. Dan Allah tidak tidur. Falsafah Jawa itu sebenarnya mengambil dari ayat Al-Quran, ayat kursi. Falsafah yang Gusti Allah mboten sare, itu sebenarnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Gusti Allah mboten sare. Allah tuh nggak tidur. Allah tahu, oh hambaku ini yang berjuang, yang ikhtiar, yang berproses. Proses tuh nggak mengkhianati hasil. Wes bener jemaah. Yang namanya proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Berproses aja jemaah, berproses aja. Nabi tuh nggak mutungan jemaah. Wah kalau Nabi mutung kita nggak kenal Islam mungkin sekarang di Wonosobo jemaah. Ini kan proses perjuangannya Nabi, para sahabat. Para sahabat tuh nggak berdiam diri, udah nunggu mati husnul khotimah aja di Madinah, enggak. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi ke Taif, wafatnya di Taif. Kuburannya Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif. Sahabat Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Nggak berdiam diri di Mekah tok gitu, enggak. Nanti kita pulang, berangkat umroh, pulang umroh, berdayalah, bekerjalah, berkaryalah di bidangnya masing-masing. Nggak terus menunggu begitu mati aja lah di sini, bukan ya. Kalau emang takdirnya mati di situ alhamdulillah, tapi nggak terus menunggu, nggak. Pergi, ada sahabat Nabi yang ke Mesir ekspansi, ada yang ke Afrika. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab ekspansinya luar biasa, hebat jemaah. Kita nih emang harus begitu.
Itu kalau bukan karena semangat, stamina dan kerajinan beliau tuh yang nggak bisa kita merasakan keimanan yang luar biasa. Dahsyatnya mengamalkan ayat wala tahinu, jangan lemah, jangan males, ihris, jangan sukane rebahan tok, scroll tok, turu tok. Tapi kalau update status, semua akan indah pada waktunya. Walah, itu kapan indahnya? Kata Imam Syafi'i, lah ini dawuhnya Imam Syafi'i, perkataan mulianya Imam Syafi'i rahimahullah itu begini. Siapa yang tidak kuat menahan lelahnya belajar, capeknya menuntut ilmu, maka dia harus siap menahan perihnya kebodohan. Harus wani perih ternyata, kata Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i pasti ngambil ayat ini juga pasti jemaah. Tadabbur pasti beliau lewat ayat ini. Beliau hafiz Quran kok. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalau kamu mau ibtigha, mencari sesuatu, al qaum, untuk menyaingi suatu kaum, wala tahinu, ya jangan lemah, ya jangan malas, ya jangan rebahan tok. Kaum rebahan boleh membawa perubahan. Rebahannya gimana dulu nih? Ya kalau dia rebahan sambil kerjanya di handphone, wah ya ini ya memang beda. Kan emang hari ini kan kita harus tahu ya jemaah, dunia berubah. Orang bisa sekarang iklan dari rumah toh, nggak punya seragaman, tetangganya terus bilang, kae rakerjo rumahnya magrong-magrong ya, jaga lilin, atau apalagi katanya ngepet gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah jamaah, sekarang mah dunia udah berubah. Sekarang mah dunia udah berubah jamaah. Dulu kita memang harus berangkat kerja jam 8 sampai jam 5. Sekarang orang dari rumah, beliau nge-ads, mengiklankan sesuatu. Atas pertolongan Allah ada feedbacknya, ada ininya, ada itunya. Itu semua pertolongan Allah. Maka kalau hari ini kita, ya Allah, sampai menuduh yang enggak sama tetangga itu, ya jangan. Begitu ya jemaah. Sudah jam 6, alhamdulillah, selamat melakukan aktivitas kembali, selamat beraktivitas. Semoga Allah memuliakan kita semuanya, dijadikan kitanya masuk surga tanpa hisab, dan suruh kaum muslimin dimanapun berada, jamaah TikTok, YouTube, Instagram semua, semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, masuk surga Firdaus. Kita dipantaskan untuk menjadi ahli surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, www.uir.co.id. Itu nanti terbuka semuanya, ada info semuanya di sana lengkap. Info tentang badal haji, badal umrah, info tentang haji furoda dan umrah, info tentang segala macamnya semua lengkap di sana. Teman-teman bisa akses di sana, dan juga info gabung grup bersama UIR, grup sahabat UIR ada di sana juga. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Dan besok terbuka kesempatan untuk wakaf Quran di Mekah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih berapa mushaf ini? Untuk berapa mushaf Mas Herman? Insya Allah tanggal 12 sampai 21 kami akan safar umrah bersama sahabat UIR dari TikTok, YouTube maupun Instagram. Periode Oktober, dan sudah terkumpul Al-Quran kurang lebih untuk didonasikan ke Masjidil Haram. Itu kurang lebih 137 mushaf, dan akan terus berjalan. Untuk teman-teman yang mau juga ikut andil dalam wakafkan Al-Quran, mungkin kitanya belum sampai, tapi dengan azam bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Al-Quran yang saya sedekahkan di Masjidil Haram ini terus mengalir pahala jariahnya bagi saya insya Allah dan keluarga, dan terus kemudian Allah menjadikan itu sebagai wasilah kita untuk sampai ke Baitullah. Ingat selalu teman-teman, kadang kita sampai ke Baitullah bukan dengan harta, tapi dengan tabungan amal soleh kita. Maka mudah-mudahan teman-teman, infonya di mana? Info wakaf Quran itu teman-teman bisa dapatkan di 085293115458. Saya ulangi, info wakaf Quran di Masjidil Haram 085293115458. Jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah berkahi segala urusan kita. Didoakan untuk semua yang sedang safar selamat sampai tujuan.
dan didoakan untuk tamu-tamu Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh tamu-tamu online yang selalu membersami setiap kajian subuh syuruk. Semoga keluarganya dan semua jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, jamaah offline Masjid Muhammad Al-Fatih juga, semoga rezekinya berlimpah, rezekinya barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya kelak salih salihah, dan semoga kita istiqomah wafatnya di Makkah Madinah atau wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, dan wafat husnul khatimah. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.